Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Ya, seperti yang dilaporkan rekan kami tadi pemirsa, memang Kementerian Kesehatan menyebutkan dalam beberapa hari terakhir kasus COVID-19 di DKI Jakarta ini menghadapi penurunan jumlah kasus dan hingga saat ini sekitar 70% kasus konfirmasi COVID-19 berada di Jakarta. Dan kita melihat bahwa dalam 4 hari terakhir DKI Jakarta terjadi penurunan kasus yang cukup signifikan. Jadi oleh karena itu kita melihat pertama data DKI Jakarta adalah data real time sehingga tren penurunan yang terjadi bisa kita lihat hampir di seluruh kota Jakarta, sudah hampir di seluruh, baik itu di seluruh wilayah DKI Jakarta. Jadi karena ada tren penurunan daripada kita bisa lihat di sini ada penurunan dari wilayah DKI Jakarta. Dan penurunan itu walaupun bervariasi tapi kurang lebih sudah hampir kurang lebih 7 hari terakhir terjadi penurunan. Nah, oleh karena itu kemudian kita memperkirakan karena 60-70% kasus konfirmasi itu berasal dari DKI Jakarta dan DKI Jakarta terjadi penurunan, maka kemungkinan kita sudah mendekati puncak dari kasus Omikron ini. Sementara itu pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak akan lagi melakukan pengetatan dalam pengendalian COVID-19. Nah, Pak Luhut ini menyatakan ya Marvin ya, bagi masyarakat ini yang tidak memiliki komorbid dan sudah divaksin lengkap ini boleh berkegiatan, jalan-jalan, wisata dan lainnya. Kita simak selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator PPKM Jawa Bali Luhut Binsar Panjaitan memberikan lampu hijau bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas di tempat umum seperti biasanya. Bahkan Luhut mempersilahkan masyarakat yang sudah divaksin lengkap dan tidak memiliki komorbid untuk jalan-jalan saja. Menurut Luhut, sejumlah indikator pengendalian COVID-19 menunjukkan fakta yang tidak begitu mengkhawatirkan. Sebagai contoh, penyebaran kasus COVID-19 di DKI Jakarta mulai melandai. Selain itu, warga yang tertular varian Omikron disebut tidak memiliki perburukan gejala yang berarti. Varian Omikron hanya 2 kali lebih parah dibanding flu biasa. Berbagai pertimbangan itu mendorong pemerintah untuk tidak perlu melakukan pembatasan secara berlebihan. Jadi kekhawatiran kita tidak ada yang berlebihan. Kalau memang dia sudah divaksin, sudah 2 kali, sudah booster, tidak ada komorbid, ya jalan-jalan aja, tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan. Kita belum ada lihat untuk ada pengetatan lagi, tidak. Justru kita pelonggaran yang kita lakukan, tetapi dengan monitoring yang ketat. Meski demikian, pelonggaran mobilitas bukan berarti masyarakat boleh menyepelekan penyebaran varian Omikron. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengingatkan, masyarakat tetap dapat hidup normal, bekerja dan ke mal asal tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau COVID-nya sekarang lagi naik, ya gimana? Ya tetap aja protokol masker kesehatannya, maskernya tetap dipakai. Vaksinnya tolong dilengkapi. Kalau itu sudah dijalani, ya tetap hidup normal. Boleh bekerja, boleh datang ke mal, ya tapi jangan lupa. Sekarang lagi musimnya COVID, pakai masker dan juga vaksinasinya dikejar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 15 Februari, sebanyak 188,6 juta masyarakat atau 90,5% telah divaksin dosis pertama. Sementara 136,6 juta masyarakat atau 65,6% telah divaksin lengkap. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Ya intinya boleh jalan-jalan, tapi tidak lupa gunakan masker Anda selalu ya. Masker, betul sekali pemirsa. Nah pemirsa, kasus Omikron di DKI Jakarta ini mulai melandai. Sementara di sisi regulasi,
pemerintah tidak memberlakukan pengetatan pembatasan. Lalu apakah ini menjadi babak baru atau pertanda dalam penanganan kasus COVID-19? Kami akan ajak Anda membahasnya bersama juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan televideo. Selamat pagi, Prof. Wiku. Pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Martin dan Mbak Gadis. Iya, Prof. Wiku, kami konfirmasi kasus Jakarta mulai melandai. Apakah ini pertanda bahwa gelombang ketiga ini sudah melewati puncak atau sebenarnya tengah melewati atau masih ada di puncak sebenarnya, Prof? Ya, baik. Jadi tadi seperti kita dengar bersama pernyataan dari Dr. Nadia dan juga dari Pak Luhut, memang trennya seminggu terakhir sampai dengan akhir minggu lalu relatif memang sepertinya sudah mencapai puncak dan ada tanda-tanda menurun. Namun kita perlu lihat bahwa melihat tren ini nggak bisa hanya melihat satu hari, satu minggu, kalau perlu kita lihatnya 2 minggu atau 1 bulan. Baru kita bisa baca data dengan lebih yakin. Dan kalau kita lihat sejak hari Sabtu lalu, tanggal 14, tanggal 15, dan data kemarin hari Senin, ternyata kasus nasionalnya sebenarnya meningkat dari 36.000 di hari Sabtu, hari Minggunya 57.000, tanggal 16-nya kemarin tuh 64.000, sangat tinggi, di mana DKI Jakarta, kalau kita bicara DKI Jakarta, pada hari Sabtu memang tertinggi dibanding provinsi lainnya, 10.000, di hari Minggu Jawa Barat yang lebih tinggi daripada DKI, yaitu 14.000 di Jabar, DKI-nya 9.000, jadi turun DKI-nya. Namun di hari Senin, Jabar tetap lebih tinggi, yaitu 15.000, tapi DKI-nya naik jadi 12.388. Artinya bahwa melihat tren ini kita harus lebih lama lagi untuk bisa tahu. Tetapi apapun, mau lihat trennya dan seterusnya, yang penting disiplin masyarakat pada protokol kesehatan sangat menentukan trennya ini. Jadi kalau kita hanya melihat tren tapi kita kurang disiplin, maka kasusnya bisa potensi naik. Tapi kalau kita disiplin, ya sebenarnya yang menentukan tren ini adalah kita sendiri. Jadi kalau kita melihat dari kasusnya seperti ini, kita tetap harus disiplin protokol kesehatan dan hati-hati dan waspada, tanpa melupakan bahwa kita juga harus beraktivitas sosial ekonomi. Begitu juga dilihat dari kematiannya. Ternyata kematian dari yang ada 3 hari terakhir, itu dari 145, kemudian 134 turun, kemudian naik lagi jadi 167 kemarin, di mana DKI Jakarta kurang lebih konsisten menyumbangkan kematian sekitar 50-an, hari Sabtu 53, hari Minggu 50, hari Senin 55. Bisa saja ini terjadi karena delay pencatatan, tetapi secara keseluruhan kalau kita lihat tren, kita perlu melihatnya itu paling enggak 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, baru kita percaya pada tren itu sendiri. Demikian. Ada concern? Ya, artinya masih ada pemantauan untuk mengatakan ini sudah sampai puncaknya atau belum ya, Prof ya. Yang penting adalah tetap masyarakat waspada dengan menggunakan protokol kesehatan. Nah, kalau dikatakan kita lihat Jakarta ini kan 70% rata-rata kasusnya ada di Jakarta, Prof. Ketika Jakarta turun, apakah indikator ini juga kemudian dikatakan bahwa pengendalian COVID-19 secara nasional ini baik atau seperti apa, Prof? Jakarta salah satu barometer karena aglomerasi Jabodetabek dan memang kontributor kasus yang besar karena mobilitas juga tinggi, aktivitas tinggi, maka tentu kontribusi kasusnya tinggi. Namun Pulau Jawa juga kontribusinya juga cukup besar. Kalau kita lihat trennya, terlihat bahwa tempat-tempat yang populasinya padat, mobilitasnya tinggi, itu adalah penyumbang kasus nasional. Dan sekarang trennya dari beberapa hari terakhir, kita baca data ya, ternyata beberapa waktu yang lalu, maksudnya beberapa hari yang lalu, ini dominasinya masih dari Pulau Jawa Bali. Tetapi di 3 hari terakhir kalau kita lihat, sudah mulai muncul beberapa provinsi lainnya yang berkontribusi pada kasus yang tinggi, yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan juga Papua. Ini relatif di atas 1.000. Dan Sumatera Utara, Sulawesi Selatan ini cukup dekat ke atas, bahkan sudah menggeser daerah istimewa Yogyakarta dan Bali. Jadi kondisi ini artinya apa? Artinya penularan dari satu daerah yang padat penduduk ke daerah lain itu juga terjadi. Maka dari itu kalau kita jaga daerah-daerah yang padat penduduknya ini Pulau Jawa Bali dengan baik dan pastikan kalau pergi ke daerah lainnya betul-betul dalam kondisi sehat,
mengikuti protokol kesehatan dan screening, itu harusnya tidak mendongkrak kasus di daerah lainnya. Itu yang harus kita jaga betul. Begitu juga orang-orang yang dari luar Jawa Bali atau luar daerah dengan kasus besar, itu harus betul-betul sehat dan kembalinya ke daerahnya juga harus sehat supaya betul-betul terjaga kasusnya semuanya jadi rendah. Demikian. Prof Wiku, ada concern bahwa saat ini kita memang sedang melakukan peraturan yang juga bisa dikatakan menuju kepada kenormalan baru ataupun juga adaptasi baru gitu ya. Dikatakannya target kita bisa mencapai endemi seperti di negara-negara Eropa. Kapan rencananya target tersebut bisa tercapai di Indonesia? Singkat saja Prof, silakan. Ya, kalau ditanya target kita nggak tahu ya, tetapi kalau kita melakukannya dengan baik, harusnya secara keseluruhan kasus kita ini terkendali dibanding dengan gelombang kedua ya. Sekarang ini kita terkendali. Jadi kondisinya untuk endemis, untuk normal kembali, itu normal dalam arti dengan kebiasaan baru ya. Itu sepertinya tidak lama lagi, selama kita tetap menjaga seperti ini. Demikian. Baik, secara garis besar pengendalian COVID-19 di Indonesia saat ini baik begitu, dan kita harapkan juga kita bisa segera menyusul untuk menurunkan status dari pandemi ke endemi. Terima kasih juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Prof. Wiku Adhisa Smito sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Selamat pagi Prof, terima kasih.